terkait dengan apa persediaan, maka kalau tahapan auditnya sih sama ya, semua dari perencanaan audit kita membuat apa rencana audit untuk siklus persediaan, pergudangan, dan pembayaran utang usaha ini. Kemudian kita melakukan analytical prosedur. Kita kalau untuk langkah yang ketiga yaitu perhitungan materialitas dan penentuan prioritas audit itu sudah kita lakukan di awal sebenarnya. Nah, baru nanti kita akan melaksanakan prosedur audit yang sudah kita rencanakan. Nah, untuk siklus persediaan ini, kita harus pahami bahwa akun-akun yang akan terkait dengan siklus ini, akun apa saja. Nah, akun dalam siklus persediaan, pergudangan, dan pembayaran utang usaha ini cukup banyak ya. Tentunya terkait dengan akun persediaan itu sendiri, dan ini juga nanti kita akan lihat tergantung dari jenis perusahaannya. Kalau perusahaan jasa, maka persediaan jelas tidak ada. Maka nanti kalau perusahaan jasa terkait dengan siklus ini, ya dia hanya akan bicara terkait dengan audit untuk pembayaran utang usaha saja, terkait dengan penjualan jasa secara kredit. Tapi kalau dia perusahaannya perusahaan dagang, maka nanti persediaannya hanya ada satu, yaitu persediaan barang dagangan. Tapi tergantung jenis barangnya bisa jadi akan sangat banyak, gitu. Apalagi kalau dia perusahaan dagang retail gitu ya, perusahaan dagang retail, tentunya jenis barangnya bisa puluhan sampai mungkin ratusan jenis barang. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Terkait dengan akun pengikutnya dari persediaan, tentunya nanti kita akan lihat bagaimana cara pencatatannya. Apakah pencatatan persediaan itu dengan perpetual atau dengan periodik. Apabila perusahaan membuat ada akun pembelian atau purchase, maka itu kita bisa menentukan dia perpetual atau periodik. Periodik, Pak. Periodik ya. Kalau dengan purchase ada periodik, maka kita harus cek juga apakah akun yang terkait dengan purchase. Itu ada purchase discount, ada purchase returns and allowance. Itu masih satu paket yang harus kita lihat. Kemudian juga aktivitas penyimpanan barang juga harus kita perhatikan di gudang. Di gudang biasanya ada kartu gudang. Ada kartu gudang. Begitu pembelian, barang masuk ke gudang, ada kartu gudang yang ditulis, begitu barang itu dijual, keluar dari gudang untuk dijual. Kemudian kalau pembeliannya itu secara kredit, maka nanti terkait dengan accounts payable atau utang usaha. Itu kalau perusahaan dagang. Tapi kalau perusahaan manufaktur, akan lebih banyak lagi yang akan kita lihat. Karena jenis persediaannya tidak hanya satu. Setidaknya ada 3 atau 4 gitu ya. Kalau 3 itu ya raw material, kemudian work in process, dan finished good. Kalau 4 tambahannya biasanya adalah bahan baku pembantu. Bahan baku pembantu itu juga biasanya masuk ke persediaan. Dia tidak masuk raw material, dia masuknya adalah sebenarnya ke factory overhead. Supplies untuk factory overhead. Maka dalam perusahaan dagang, perusahaan manufaktur, persediaan bisa 3 atau mungkin malah 4. Kemudian terkait dengan pengadministrasian persediaan tadi, maka juga nanti ada kartu gudang, baik kartu gudang untuk bahan baku, work in process, maupun
barang jadi, finished good, maupun bahan baku pembantu tadi ya. Jadi akan lebih rumit kalau dia perusahaan manufaktur. Makanya pada saat kita mau melakukan audit, yang pertama kali kita lihat adalah dalam mengenali perusahaan, ya jenis perusahaannya apa, kemudian SOP-nya seperti apa, SOP untuk pengelolaan bahan baku atau persediaan. Kita harus cek siapa yang bertanggung jawab pada persediaan, yang mencatat siapa, yang bertanggung jawab di gudang siapa, itu kita harus lihat semua di SOP-nya seperti apa. Hal krusial dalam audit persediaan ini adalah kita harus melakukan stok opnam. Pencatatan dengan perpetual maupun periodik sekalipun, stok opnam itu untuk inventory harus dilakukan. Karena kita ingin lihat kondisi fisik barang di gudang itu seperti apa. Itu harus kita lihat. Nah, dalam proses opnam, ini juga tekniknya harus kita perhatikan. Karena jenis persediaan itu akan berbeda-beda. Ada persediaan yang bentuknya cair, misalnya. Bagaimana cara opnamnya? Ada persediaan yang bentuknya padat, misalnya ya, atau dia barang, itu lebih mudah. Ada yang bentuknya misalnya bahan-bahan kimia, itu bagaimana caranya? Ada yang bentuknya mungkin makhluk hidup, pohon, tanaman, perkebunan, maupun binatang ternak. Nah, bagaimana cara melakukan perhitungan fisik untuk jenis? Nanti kita harus ngerti tekniknya gitu ya. Jenis persediaan yang berbeda-beda. Jadi kebetulan saya pernah ada pengalaman melakukan opnam untuk bahan-bahan kimia yang cair, yang dia disimpan di kayak tempat penyimpanan minyak besar tuh. Kayak drum besar yang kita di perusahaan itu ada puluhan drum besar. Untuk menghitungnya kita harus naik ke atas. Kita naik ke atas, kita harus tahu rumus volumenya seperti apa. Kita minta rumus volumenya untuk setiap drum itu. Kemudian biasanya kita memasukkan besi ke dalam drum untuk lihat kalau kayak kita ngukur air radiator di mobil itu masih ada apa enggak gitu. Kita lihat kan, kita selupkan nanti posisinya di mana. Oh, posisinya di sisi ini. Nah, setelah kita tahu posisi cairan yang ada di dalam, di ketinggian berapa, baru kita hitung ke dalam rumus volume dari drum tadi. Atau kalau bisa jadi bentuknya adalah binatang ternak. Cara menghitungnya bagaimana? Misalnya dia punya ternak ribuan. Apa mau kita ngitung satu-satu kambingnya? Gitu. Nah, biasanya cara yang paling mudah adalah ternak itu dikumpulkan di suatu tempat terbuka, kemudian perhitungannya dibantu dengan foto drone. Pakai drone di atas, kita foto dari atas, dari hasil foto itu kita bisa hitung. Demikian juga perkebunan ya, perkebunan. Misalnya kebun kelapa sawit, dia punya kebun sawit itu misalnya sampai ratusan hektar. Nah, cara ngitungnya gimana? Pakai kita kelilingi itu? Ya enggak juga ya. Nah, biasanya kita bisa menggunakan foto-foto drone maupun dengan gambar satelit untuk menghitung tanamannya ada berapa. Karena kalau sawit itu biasanya ditanam sangat teratur. Jadi jarak antar pohon itu terlihat, kemudian dalam satu estate itu ada berapa. Jadi kalau level di sawit itu kan dia nyebutnya ada yang terkecil itu estate gitu ya. Yang di estate itu ada berapa petak, satu petaknya juga luasannya sama, itu bisa ngitungnya lebih mudah. Karena kan aset-aset biologis seperti itu juga harus dihitung. Nah, teknik-teknik seperti itu yang harus kita pahami. Yang sebenarnya tidak kita
tahunya dari praktek gitu ya, bukan dari literatur. Dari literatur sih sangat jarang dibahas, tapi dari praktek cara mudah untuk menghitung jumlah persediaan yang ada itu seperti apa, yang tentunya paling efektif dan paling efisien bisa kita gunakan, tapi hasilnya valid, hasilnya valid. Nah, yang penting lagi adalah setelah kita melakukan perhitungan seperti itu, pada saat tanggal perhitungan, biasanya KAP itu diikut sertakan dalam proses perhitungan persediaan, terutama kalau mengaudit pabrik-pabrik besar gitu ya. Itu biasanya auditnya kan dilakukan sebelum tutup buku. Maka pada saat akhir tahun, entah bisa dilakukan di tanggal 31 Desember atau 1 Januari gitu ya. Biasanya dilakukan stock opnam. Akuntan publik diajak biasanya untuk menyaksikan. Jadi akuntan publik hanya untuk menyaksikan sebenarnya, tapi yang melakukan perhitungan karyawan dari perusahaan. Nanti dia biasanya membuat berita acara perhitungan fisik persediaan, dan akuntan publik nanti biasanya akan meminta kopi dari berita acara tersebut untuk lampiran dari kertas kerja pemeriksaan. Nah, bagi kantor akuntan publik, kemudian nanti dia akan membandingkan hasil pemeriksaan dengan catatan persediaan yang ada di perusahaan seperti apa. Baik itu catatan persediaan di gudang maupun di accounting-nya sama apa enggak. Nah, validitas dari hasil opnam itu yang dianggap paling valid, yang akan digunakan untuk adjustment nilai persediaan yang ada di laporan keuangan maupun di gudang. Karena perhitungan fisik ini kita benar-benar menghitung jumlah fisik dari persediaan, yang biasanya dilakukan hanya 1 hari, makanya biasanya sampai lembur-lembur itu. Entah itu 31 Desember maupun 1 Januari, atau biasanya 2 hari kalau nggak 1 Desember dan 1 Januari, benar-benar di cut off saat akhir tahun. Nah, bagaimana kalau posisi persediaan itu adalah persediaan yang moving inventory. Misalnya dia ada pabrikasi, tentunya kan tidak mungkin pada saat selama perhitungan fisik produksi di stop, kan nggak mungkin. Produksi tetap berjalan. Nah, bagaimana caranya untuk menghitung persediaan baik itu raw material maupun work in process? Yang kita tidak perlu sampai menyetop produksi berhenti. Nah, silakan nanti dipikirkan, saya nggak akan jawab sekarang, nanti ini bagian dari pertanyaan yang saya akan berikan di PR, saya akan diskusikan di grup. Nah, itu titik krusialnya tuh dalam sebuah perusahaan manufaktur. Bagaimana caranya supaya produksi tetap berjalan, tapi proses opnam persediaan juga berjalan. Jadi sehingga pengecekan bahan baku, work in process maupun finished goods itu tepat cut off-nya. Nah, seperti itu. Itu yang krusial ya. Nah, kemudian terkait dengan persediaan tadi tentunya ya akan nyambung dengan penyimpanan barang tersebut di gudang. Nah, ini kalau penyimpanan barang di gudang yang harus diperhatikan adalah terkait dengan flow dari arus masuk dan arus keluar dari barang tersebut. Apakah arus masuk dan arus keluar barang itu sesuai dengan penilaian atas persediaan itu di laporan keuangan? Kan kita mengenal ada first in first out, ada last in first out, dan ada average gitu ya. Apakah harus sama dengan itu? Nah, ini juga nanti saya tanyakan di sana, silakan direnungkan apakah harus sama flow barang dengan flow cost ya.
aliran barang secara fisik dengan aliran biaya. Apakah harus sama? Itu isu dari persediaan terkait dengan pengelolaan di gudang. Apakah nanti kita akan cek juga cara penyimpanannya seperti apa. Tentunya kita juga akan lihat sifat barangnya, apakah barang ini barang yang mudah busuk. Misalnya kita mengaudit perusahaan perkebunan. Perkebunan itu misalnya perusahaan pisang gitu ya. Apakah penyimpanan pisang itu memudahkan untuk flow barang itu yang dipanen pertama bisa keluar duluan. Atau penyimpanannya mempersulit sehingga banyak barang-barang yang busuk di gudang. Karena dikeluarkannya terlambat. Itu yang harus kita perhatikan. Kemudian yang berikutnya terkait dengan dalam alur siklus ini juga, yaitu terkait dengan pembayaran utang usaha. Walaupun pembayaran utang usaha ini relatif secara prosedur mirip dengan penagihan piutang usaha. Itu kita akan melakukan konfirmasi kepada supplier tempat kita beli, kita akan konfirmasi terkait dengan nilai utang usaha perusahaan. Dan tentunya ini juga nanti akan terkait sama seperti sales ya, akan terkait dengan syarat penjualan maupun pembeliannya, apakah shipping point atau destination, ada syarat diskon atau tidak, itu terkait dengan nanti pengakuan saat cut off. Apakah dia sudah masuk sebagai persediaannya perusahaan atau belum, masih punya penjual. Nah, kira-kira seperti itu. Itu secara umum proses dalam audit untuk persediaan, pergudangan, dan pembayaran utang usaha. Jadi kalau asesmen yang kalau asersi yang paling penting itu sebenarnya adalah asersi keberadaan, kemudian kelengkapan, serta pisah batas, cut off. Itu asersi yang paling penting, walaupun tetap penyajian, disclosure untuk saldo, itu juga menjadi bagian yang dilihat di akhir. Baik, itu sedikit terkait dengan audit untuk persediaan, pergudangan, dan pembayaran utang usaha. Sampai sini ada yang mau didiskusikan, silakan. Tentunya semuanya sudah membaca kasusnya di buku praktikum audit dan sudah mengerjakan bersama-sama dengan kelompoknya tugas di modul 3. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan sebelum nanti satu kelompok saya minta untuk presentasi. Silakan. Baik, kalau tidak ada mungkin silakan kelompok berapa yang akan presentasi. Yang sudah kelompok berapa ya kemarin dan sebelumnya? Jadi yang belum saja. Izin Pak. Ya. Kalau menurut jadwal itu seharusnya kan di hari ini yang presentasi ada 2 kelompok Pak. Kelompok 7 sama satunya kelompok berapa ya? Satu saja sih, saya minta satu aja untuk hari ini. Silakan. Salah satu dari 2 yang dijadwalkan itu. Silakan kelompok 7 atau kelompok berapa? Baik Pak, kelompok 7 mungkin Pak. 7 ya? Ya. Kelompoknya Rehan? Iya Pak. Nah, silakan disiapkan.
Kelompok 7 KAP apa? KAP berahmat, Pak. Berrahmat dan rekat. Izin share screen ya, Pak. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 7, KAP Berahmat dan Rekan, yang terdiri dari saya, Raihan Adi Wijaya, absen 23, lalu ada Ferry Berahmat, absen 8, dan juga Nur Arfia Farahina, absen 19. Di sini kami akan mencoba untuk menjelaskan soal yang ada di modul 3. Yang pertama, terkait dengan soal 2, akan dijelaskan oleh rekan saya, Ferry, silakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal 2, yaitu buatlah prosedur audit yang diperlukan dalam pemeriksaan ini. Jadi untuk yang pertama yaitu prosedur audit mengenai akun persediaan. Untuk nomor 1, salah satu cara untuk meyakinkan nilai persediaan per tanggal neraca atau laporan posisi keuangan dengan melakukan pengembalian persediaan atau inventory taking. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan persediaan ini terdapat pada indeks FF1. Selanjutnya, pelajari instruksi perhitungan persediaan perusahaan dan nilai kekayaannya. Nah, untuk poin ini, itu asersi yang berkaitan, yaitu ada asersi valuation dan allocation, ada presentation dan disclosure. Selanjutnya, minta daftar posisi persediaan yang mencakup nama barang, lokasi, kuantitas, dan harga per tanggal pengambilan persediaan. Nah, ini juga sudah dilakukan oleh PT Sugus, dan asersi yang terkait adalah valuation dan allocation. Selanjutnya, sebelum kegiatan perhitungan dilakukan, periksa ketelitian pelaksanaan prosedur visa batas atau cut-off untuk penerimaan dan pengiriman barang dengan mencatat nomor terakhir dari laporan penerimaan barang, surat jalan, dan faktur penjualan. Nah, ini juga sudah dilakukan oleh PT Sugus. Untuk asersinya sendiri yang berkaitan adalah valuation dan allocation. Dan selanjutnya, apabila selama pengambilan persediaan aktivitas berlangsung terus, misalkan persediaan yang mungkin akan dikirim hari itu. Nah, untuk ini juga PT Sugus sudah melakukannya. Dan pastikan bahwa tidak ada pengiriman dan penerimaan setelah tanggal visa batas. Berikut sertakan dalam penghitungan persediaan perusahaan tersebut. Poin ini juga sudah dilakukan oleh PT Sugus. Dan asersi yang terkait ialah valuation dan allocation. Selanjutnya, lakukan observasi atas kegiatan penghitungan di seluruh gudang. Penghitungan dapat dilakukan secara sampling, terutama untuk barang yang pokok, material, dan mahal. Untuk prosedur audit ini juga sudah dilakukan oleh PT Sugus, dan asersi yang berkait adalah valuation dan allocation. Selanjutnya, waspada dengan penumpukan barang. Kemungkinan adanya lubang dalam tumpukan dan persediaan terlihat sudah rusak, tidak laku, atau kurang baik. Di samping itu, waspada juga terhadap barang-barang yang tidak termasuk dalam kategori persediaan. Prosedur audit ini juga telah dilakukan oleh PT Sugus, dan asersi yang terkait ialah existence atau occurrence, dan valuation dan allocation. Selanjutnya, bandingkan barang-barang yang dihitung atau dilihat dengan
saldo kartu gudang, dan daftar persediaan menurut akuntansi. Prosedur audit ini juga telah dikerjakan oleh PT Sugus, dan asersi yang berkaitan ialah existence atau occurrence serta completeness. Selanjutnya, pastikan bahwa semua instruksi dalam pengambilan persediaan telah dilaksanakan dengan baik. Dan ini juga telah dilakukan oleh PT Sugus. Apabila pengambilan persediaan dilakukan sebelum tanggal neraca atau laporan posisi keuangan, lakukan prosedur penarikan maju atau trace forward ke tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Sedangkan apabila pengambilan persediaan dilakukan oleh tanggal neraca atau laporan posisi keuangan, maka lakukan prosedur penarikan mundur atau trace back ke tanggal neraca atau laporan posisi keuangan kerjanya. Prosedur audit ini juga telah dilakukan, dan asersi yang berkaitan ialah valuation dan allocation. Untuk nomor 2, uji penilaian harga persediaan dengan membandingkan pada faktur atau data lain dari pelanggan. Untuk itu, pilih barang yang bernilai material dalam daftar persediaan. Nah, untuk prosedur audit ini belum dilakukan. Dan asersi yang berkait ialah valuation dan allocation. Lanjut, nomor 3, perhatikan kemungkinan perubahan sistem dari metode tahun lalu. Ini juga tidak ada prosedur audit yang dilakukan. Selanjutnya, periksa semua penjumlahan dan perkalian dari daftar persediaan. Prosedur audit ini telah dilakukan, dan asersi yang berkait ialah valuation dan allocation. Untuk nomor 5, siapkan schedule utama, itu ada di schedule F. Selanjutnya, untuk prosedur audit bagian yang kedua, nomor 6, minta daftar persediaan yang mencakup nama barang, kuantitas, dan harga per tanggal neraca atau laporan posisi keuangan serta cocokkan dengan buku besar. Prosedur audit ini telah dilakukan, dan asersi yang terkait ialah valuation serta allocation. 7, lakukan penelaahan analitis atau analytical review untuk melihat kewajaran dari nilai persediaan. Misalnya dengan adanya kelebihan persediaan yang disebabkan pembelian yang berlebihan, barang yang penjualannya lambat atau slow moving, atau obsolete. Nah, untuk prosedur audit ini terdapat pada indeks ARP 1.1. Selanjutnya, pastikan bahwa barang dalam perjalanan telah dibukukan sesuai dengan statusnya, yaitu syarat pembelian seperti pembelian rangko gudang, Halo, hilang ya suaranya? Halo? Ya Pak, katanya dari laptopnya lagi mati Pak. Oh gitu. Iya, iya. Mungkin saya aja Pak yang lanjutin Pak. Oke, silakan. Tadi udah sampai nomor 7 ya. Nomor 7, lakukan penelaahan analitis untuk melihat kewajaran dari nilai persediaan. Misalnya dengan adanya kelebihan persediaan yang disebabkan pembelian yang berlebihan, barang yang penjualannya lambat. Ini bisa kita lihat di indeks ARP 1.1. Lalu ada pastikan bahwa barang dalam perjalanan telah dibukukan sesuai dengan statusnya, yaitu syarat pembelian seperti pembelian rangko gudang si penjual. Kalau untuk PT Sugus, dia itu di bagian berkas permanen dibilang kalau kebijakannya itu adalah FOB destination. Jadi pembelian itu diakui ketika sudah sampai di gudangnya PT Sugus. Nah, ini juga untuk menguji asersi existence dan juga valuation. Lalu ada 10, dapatkan konfirmasi untuk persediaan di luar kompleks perusahaan. Pastikan juga apakah ada bagian dari persediaan yang dijaminkan. Ini indeksnya belum dikerjakan oleh PT Sugus. Yang ke-11, pelajari kecukupan
pertanggungan asuransi. Ini untuk menguji asersi valuation and allocation serta presentation and disclosure. Bawah. Selanjutnya mengenai pajak pertambahan nilai, PPN masukan. Yang pertama minta daftar pajak pertambahan nilai masukan atau VAT-in yang meliputi informasi tanggal faktur pajak, NPWP, PKP, DPP, dan besarnya PPN yang dipungut. Sudah dikerjakan oleh PT Sugus. Yakinkan bahwa semua pajak masukan telah didukung dengan bukti pajak yang semuanya merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Lalu next, yang bagian apabila pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, pastikan bahwa kekurangan pembayaran tersebut telah dilunasi sesuai batas waktunya. Ini juga sudah dikerjakan oleh PT Sugus. PA3. Baik, saya akan lanjutkan prosedur audit yang ketiga, yaitu mengenai beban pokok penjualan. Untuk yang pertama, lakukan perbandingan setiap jenis dan struktur beban yang termasuk harga pokok penjualan atau cost of goods sold dalam tahun yang diperiksa dengan tahun lalu. Analisis sebab naik atau turun yang mencolok. Perhatikan klasifikasi beban yang dilakukan oleh perusahaan dan minta penjelasan bila terdapat perubahan yang material. Nah, prosedur audit ini telah dilakukan oleh PT Sugus dan asersi yang terkait ialah presentation dan disclosure. Nomor 2, hitung rasio dari COGS dan bandingkan dengan tahun lalu serta tulis kesimpulannya. Untuk prosedur audit ini belum dilakukan. Selanjutnya, yakinkan bahwa harga pokok produksi atau cost of goods manufactured dicatat berdasarkan perhitungan yang didukung bukti-bukti. Untuk prosedur audit ini sudah dilakukan dan asersi yang terkait ialah existence, occurrence, completeness, valuation and allocation, presentation and disclosure. Selanjutnya untuk pemeriksaan pembelian. Yang pertama yaitu membandingkan pembelian tahun berjalan dengan tahun lalu serta dapatkan penjelasan bila terdapat perbedaan yang material. Untuk prosedur audit ini belum dilakukan. Selanjutnya lakukan pemeriksaan kebijakan dan prosedur pembelian dan retur pembelian. Apakah ada penyimpangan? Nah, ini juga belum dilakukan. Kita lakukan pemeriksaan terhadap pembelian dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa afiliasi, terutama untuk penetapan harga beli dan jumlah transaksi selama tahun berjalan. Nah, untuk prosedur audit ini juga belum dilakukan. Selanjutnya, lakukan pemeriksaan atas pembelian secara acak atau random pada tahun berjalan dengan memperhatikan faktur pembelian baik jumlah, harga, syarat pembelian dengan mencocokkan pada pesanan pembelian dan laporan penerimaan barang. Nah, untuk prosedur audit ini telah dilakukan oleh PT Sugus. Sedangkan untuk retur pembelian, perhatikan memo debit baik jumlah maupun harga dengan mencocokkan pada pesanan pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur pembelian. Serta periksa kebenaran perhitungan matematis pada faktur pembelian dan memo debit. Selanjutnya, periksa kebenaran PPN masukan atas pembelian barang dan jasa kena pajak. Prosedur audit ini telah dilakukan oleh PT Sugus dan asersi yang terkait ialah evaluation dan allocation. Selanjutnya, lakukan pisah batas atau pembelian dan retur pembelian selama 7 hari sebelum dan setelah tanggal neraca dan yakinkan bahwa transaksi telah dicatat pada periode yang tepat. Dan catat nomor dan tanggal dari laporan penerimaan barang dan bandingkan dengan yang tercatat pada buku pembelian. Serta catat nomor dan tanggal dari laporan penerimaan barang dan bandingkan dengan yang tercantum pada buku retur pembelian. Prosedur audit ini telah dilakukan oleh PT Sugus. Dan selanjutnya, apabila pembelian telah dicatat untuk barang yang masih berada pada gudang penjual, maka periksa kontrak pembeliannya. Prosedur audit ini belum dilakukan oleh PT Sugus. Serta buat kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan. Prosedur audit ini ada di indeks F.
dan telah dilakukan oleh. Untuk prosedur audit bagian 4, yaitu mengenai utang usaha. Yang pertama, minta daftar utang usaha, periksa saldo masing-masing kreditur ke buku utang, lakukan rekonsiliasi dengan saldo buku besar. Prosedur audit ini telah dilakukan oleh PT Subus dan valuation dan asersi yang terkait ialah valuation and allocation. Selanjutnya, tentukan saldo yang akan dikonfirmasi dan kirimkan surat konfirmasi kepada kreditur. Untuk prosedur audit ini terdapat pada indeks MM1. Yang ketiga, catat utang bersaldo debit. Periksa penyebabnya dan teliti sejak kapan terjadinya serta lakukan konfirmasi atas saldo tersebut. Untuk prosedur audit ini belum dilakukan. Selanjutnya, pisahkan antara utang pada perusahaan afiliasi, utang kepada direksi atau pemegang saham, serta utang untuk pembayaran pembelian aset tetap, dan lain-lain. Prosedur audit ini juga belum dilakukan oleh PT Subus. Selanjutnya, minta daftar mutasi penjual sebagai pelengkap atau pengganti surat konfirmasi saldo akhir dalam keadaan sebagai berikut. Terdapat termasuk penting yang saldonya tidak diketahui per tanggal neraca, bila saldo akhir akun utang diragukan, bila pengendalian internal atas pembelian dianggap terlalu lemah. Prosedur audit ini juga belum dilakukan. Selanjutnya, teliti setiap selisih yang ada antara balasan surat konfirmasi dengan saldo menurut buku utang. Prosedur audit ini telah dilakukan dan berada pada indeks MM1. Bila konfirmasi tidak dijawab, maka lakukan alternatif prosedur dengan memeriksa faktur atau daftar mutasi dari pemasok, serta melakukan uji terhadap pembayaran setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Prosedur audit ini telah dilakukan dan asersi yang terkait ialah existence, occurrence, completeness, valuation and allocation, serta right and obligation. Bila konfirmasi dilakukan atas saldo sebelum tanggal neraca atau laporan posisi keuangan, agar mendapatkan keyakinan tentang kebenaran saldo utang usaha, ada neraca atau laporan posisi keuangan, maka perlu dilakukan prosedur tambahan seperti minta daftar utang per tanggal neraca atau laporan posisi keuangan, periksa penjumlahan, dan cocokkan jumlahnya dengan saldo menurut akun kontrol buku besar, serta periksa terhadap saldo yang besar dan tidak lazim atau yang bersaldo debit. Serta periksa akun kontrol pada buku besar atas transaksi yang terjadi antara tanggal yang saldonya dikonfirmasi dengan tanggal neraca atau laporan posisi keuangan, dan periksa transaksi yang tidak lazim. Untuk poin 8 sudah prosedur auditnya telah dilakukan dan terdapat pada indeks PL1. Selanjutnya, periksa persoalan lama yang belum terselesaikan dan selidiki mengapa sampai terjadi persoalan tersebut. Untuk prosedur audit ini belum dilakukan. Selanjutnya, lakukan tes subsequent payment dan uji pisah batas untuk pisah batas tanggal neraca. Untuk prosedur audit ini juga belum dilakukan. Selanjutnya, buat kertas kerja dan kesimpulan hasil pemeriksaan. Prosedur audit ini telah dilakukan. Selanjutnya, untuk indeks F dan M akan dijelaskan oleh Farah. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai schedule F. Nah, di schedule F ini ada schedule persediaan yang ada 4 schedule pendukung, yaitu F1, F2, F3, dan F4. F1 tentang persediaan barang jadi atau finished good, F2 tentang persediaan barang dalam proses atau WIP, dan F3 tentang persediaan bahan baku, terakhir F4 tentang persediaan bahan penolong. Nah, sebelum kita ke schedule utama, kita ke schedule pendukung terlebih dahulu. Yang pertama ini ada F1, tentang persediaan barang jadi. Nah, ini kertas kerjanya itu kita ambil dari
modul 2 buku prakdik, dan ini datanya sudah dikasih di sana yang Rukofin SP 500 sampai, dan data per klien ini juga yang nilainya sama juga dengan ini persediaan barang jadi per 31 Desember 628.445, dan ini juga sama totalnya 1778081.000. Terus di sini kan ada persediaan ini, terus ada juga kartu persediaan. Kuantitas satuan menurut kartu persediaan sama kuantitas satuan menurut perhitungan fisik. Nah, ini kita bandingkan antara kuantitas menurut kartu persediaan sama menurut perhitungan fisik. Ini kan bahan persediaan barang jadi. Kita lihat persediaan barang jadinya Rukofin SP 500 ini sampai terakhir. Nah, ini kita bandingkan antara kartu persediaan dan juga perhitungan fisiknya. Rukofin SP 500 menurut kartu persediaan itu 39.500, menurut fisik itu 37.500. Nah, ini ada perbedaan sebanyak 2.000. Kemudian kita lihat lagi Rukofin SP 800 menurut kartu persediaan sebanyak 36.500, menurut perhitungan fisik persediaan sama juga 36.500. Jadi ini nggak ada perbedaan. Selanjutnya Rukofin SP 1000 28.854 sama juga 28.854. SP 1500 6.904,7, ini juga sama 6.904,7. Nah, terus di bawahnya itu ada ini selisih yang terjadi dalam perhitungan fisik persediaan, dicari penyebabnya oleh Anda bersama-sama dengan saudari Olivia dan Bapak Utomo Gudang. Penjelasan selisih adalah sebagai berikut. Penjelasan selisih mengenai barang jadi itu ada di ini nomor 4 dan nomor 5. Barang jadi Rukofin SP 500 selisih sebanyak 2.000 kg. Disebabkan karena barang tersebut dititipkan secara konsinyasi di PT Unicorn dan sudah dikonfirmasi dengan jawaban setuju. Jadi tadi kan ada perbedaan 2.000 dan di sini sudah ada penjelasannya. Ternyata barang sebanyak 2.000 itu barang konsinyasi ke PT Unicorn. Jadi memang menurut kartu persediaan itu sudah benar 39.500, dan di fisiknya itu sudah benar juga sebanyak 37.500 karena barangnya kan konsinyasi. Di fisiknya itu enggak ada, tapi barangnya itu ada di PT Unicorn. Makanya di sini tidak ada koreksi untuk Rukofin SP 500. Jadi nilainya sudah benar menurut klien. Kemudian selanjutnya ini nomor 5. Pada tanggal 29 Desember 2018 telah diambil 1.000 kg Rukofin SP 1000 untuk diberikan sebagai sampel promosi dengan gratis untuk pembeli di Hainan. Dan bagian akuntansi belum membukukan hal tersebut. Nah, ini bagian akuntansi belum membukukan hal tersebut. Jadi ini perlu ada jurnal koreksi untuk Rukofin SP 1000. Jadi kita buat jurnal koreksi untuk Rukofin SP 1000 karena diambil untuk sampel promosi, akunnya beban promosi pada persediaan Rukofin SP 1000. Nah, ini kan jumlahnya 1.000 unit dan harga satuannya itu 15.910 sesuai dengan ini. Rukofin SP 15.910. Jadi 15.910 dikali 1.000 hasilnya 15.910.000. Kita buat jurnal koreksinya, di kredit 15.910 dan saldo menurut audit jadinya 443.157.140. Terus kita baca lagi di penjelasan ini nggak ada lagi tentang
barang jadi. Nah, ini kan untuk barang jadinya sudah ketemu parenya sebanyak ini, saldo per klien dan saldo per auditnya juga sudah ketemu. Jadi kita pindahkan langsung ke schedule utama. Untuk barang jadi F1 tadi 1778, terus ini juga dipindah dari F1, terus ini sama juga kayak F1. Selanjutnya F2. F2 ini persediaan barang dalam proses. Nah, persediaan barang dalam proses ini ada batch produk 377 dan produk 378. Ini juga udah sama 127, 791 sama juga. Terus kita lihat hasil perhitungan fisiknya. Pengamatan atas barang dalam proses sesuai dengan tingkat taksiran penyesuaian yang telah ditetapkan klien. Jadi ini menurut kartu persediaannya itu sudah sama. Terus kita baca penjelasannya. Berdasarkan hasil pemeriksaan laporan batch produksi 377 ditemukan kekurangan pembebanan upah buruh pabrik yang belum dibayar dari tanggal 26 Desember sampai dengan 29 Desember 2018 selama 4 hari yang pembayarannya dilakukan pada tanggal 3 Januari 2019 sebesar 15 juta. Jadi ini belum dibebankan, makanya kita buat jurnal koreksi. Di sini barang dalam proses pada utang gaji atau upah sebanyak 15 juta. Terus kita masukkan juga ke parenya nomor 377 sebanyak 15 juta. Jadinya ini ketemu 142.791.900. Dan ini juga udah ada parenya, kita tulis juga di schedule utama. Ini persediaan barang dalam proses WIP, ketemu 15 juta, terus ini dari 290 juta, ditambah 15 juta dikurangi E4. Jadinya ketemu 305 juta, 107.800. Lanjut ke F3. F3 adalah schedule persediaan bahan baku. Persediaan bahan baku ini monomer, polivinil, dan lainnya, Oxtan, DOP, PS, dan EPO. Terus kita bandingkan satuan kartu persediaan dan perhitungan fisik. Di monomer tidak ada perbedaan, polivinil terdapat perbedaan sebanyak 90, 1650 dikurangi 1560, terus Oxtan tidak ada perbedaan, DOP juga tidak ada perbedaan, PS tidak ada, dan EPO juga tidak ada. Selanjutnya, selisih yang terjadi itu bahan baku polivinil selisih sebanyak 90 kg. Disebabkan karena bahan baku tersebut dicuri dan sampai dengan akhir tahun belum diadakan penyesuaian terhadap persediaan tersebut. Jadi kita perlu buat jurnal koreksi karena ini kesalahan pencatatannya. Kita buat jurnal koreksinya, beban lain-lain pada persediaan bahan baku sebanyak 90 unit dikali dengan harga satuan polivinil yaitu 15.000. Jadinya 1.350.000. Kita masukkan juga ke parenya polivinil 1.350 di kredit dan ditemukan saldo per auditnya 23.400.000. Selanjutnya yang nomor 2 ini bahan baku PS selisih sebanyak 500 kg. Disebabkan karena adanya pembelian tanggal 29 Desember 2018 dari PT Delta. Belum diterima faktur pajaknya, sehingga belum dibukukan sebesar 8.800.000 termasuk PPN. Nah, ini bahan bakunya pembelian tanggal 29 Desember. Tapi belum diterima faktur pajaknya, padahal seharusnya itu sudah dicatat meskipun faktur pajaknya belum diterima. Jadinya kita buat jurnal koreksi.
Ini yang nomor 2, inventory 8 juta, PPN masukan 800.000, utang usaha PT Elang sebanyak 8.800.000. Kita buat juga di sini untuk PS, debit sebanyak 8 juta, jadinya saldo per audit itu 30.600.000 ditambah 8 juta, dikurangi kreditnya 0, didapat 45.600.000. Dan untuk yang lainnya itu tidak ada perbedaan, makanya langsung aja nggak ada parenya, saldo per audit dan saldo per kliennya sama. Didapat hasilnya, total barang jadinya itu per klien 520.506.300, pare debitnya sebesar 8 juta, kreditnya sebesar 1.350, dan saldo per audit didapat 527.156.300. Kita tulis juga di schedule utamanya, ini yang F3, persediaan bahan baku, ditulis ini, merujuk ke F3, ini juga 1.350, dan didapat 527.156.300. Lanjut ke F4. F4 ini adalah persediaan bahan penolong. Langkah-langkahnya sama, dilihat rincian persediaan barang 31 Desember 2018, berang warna ini 45 juta, ini sama, terus kita bandingkan kuantitas satuan menurut kartu persediaan sama kuantitas satuan menurut perhitungan fisik. Ini gerang warna nggak ada perbedaan, polos juga nggak ada perbedaan. Ini yang beda ada di karton box, berbeda sebanyak 10.000. Kita lihat penjelasannya kenapa ada perbedaan. Nih, nomor 3, bahan pembantu karton box selisih sebanyak 10.000 pieces disebabkan karena terendam banjir sehingga sudah tidak dapat dipakai lagi. Jadi kita buat jurnal koreksinya, karena dia terendam banjir, makanya dia masuk ke beban lain-lain pada persediaan bahan penolong karton box sebesar 10.000 unit dikalikan dengan jumlah per unit dari karton box, yaitu 1.100. Ini karton box harganya 1.100 ya, jadi 11 juta. Terus di sini kita masukkan juga ke parenya, jadinya saldo audit dari karton box, saldo per audit 57.838.000, sehingga total seluruh saldo per audit jadinya 126.843.600, yang sebelumnya saldo per klien itu 137.843.600. Kita masukkan juga ke schedule utama. Ini yang bahan penolong, ada koreksi di pare kredit sebanyak 11 juta, ini juga sama 126.843. Sehingga secara keseluruhan persediaan saldo per klien itu 2.726.538.700, dan debit di pare sebanyak 23 juta, kemudian kredit di pare sebanyak 28.260.000, sehingga saldo per auditnya didapat 2.721.278.700. Selanjutnya FF1. Nah, FF1 ini perhitungan fisik persediaan. Ini pengambilan persediaan untuk lokasi di. Nah, di schedule ini itu kita lihat di kartu fisiknya sama kartu persediaan itu apakah ada perbedaan atau tidak. Nah, ini yang tidak ada selisih. Terus ini tadi polivinil kan ada selisih sebanyak 90, itu keterangannya karena dicuri.
Okstan tidak ada, DOP tidak ada. Nah, ini untuk TS, sebenarnya di kartu persediaan itu tidak ada perbedaan, tetapi di penjelasannya itu PS. Nah, ini bahan baku PS selisih sebanyak 500 kg. Nah, jadinya ini tadi kami sebenarnya agak bingung karena di kartunya kan sebenarnya tidak ada selisih, tapi di sininya ada selisih. Jadi kami asumsikan yang di kartu persediaan ini salah tulis, yang benar itu kita mengacu pada ini, yang di penjelasannya 500 karena belum dicatat. Gitu. Terus selanjutnya bahan penolong, ground warna ini tidak ada selisih, ini juga tidak ada selisih. Nah, karton box ini selisih 10.000 karena tadi terendam banjir. Terus persediaan akhir Rukofin SP500 nggak ada perbedaan sebanyak 2.000 karena barangnya konsinyasi di PT Unicorn. Terus Rukofin SP800 tidak ada perbedaan. Terus Rukofin SP1000 ini ada penjelasannya bahwa dia itu selisih 1.000 kg yang diberikan sebagai sampel promosi dengan gratis untuk pembelian di Hainan. Jadinya ini dibuat koreksi 1.000. Catat. Nah, ini untuk schedule FF1, selanjutnya kita ke schedule M1. Schedule M1 ini schedule terkait utang usaha. Nah, schedule M1 ini ada schedule pendukungnya yaitu MM1.1 tentang daftar konfirmasi dan pengeluaran setelah tanggal neraca, sama MM12 tentang ringkasan hasil konfirmasi positif utang usaha. Nah, ini dulu ya, MM1.1 dulu. Nah, ini datanya tuh kita dapat dari ini. Hasil konfirmasi yang dikirimkan tanggal 14 Januari 2019 memberikan jawaban sebagai berikut. PT Andalas. Ini konfirmasinya dari Andalas itu setuju. Jadi menurut klien itu sama. Menurut PT Andalas dan menurut klien itu sama 205, 559, 100. Jadi tidak ada perbedaan. Kemudian di PT Berkat itu mereka jawabannya tidak setuju karena kesalahan pencatatan tanggal 3 Desember 2018 atas penerimaan utang sebesar 990.000. Jadi ini menurut PT Berkat itu 501, 567. Jadi kita tulis perbedaannya sebesar 990.000. Terus PT Caraka jawaban setuju. Jadi tidak ada perbedaan. Kemudian PT Delta itu jawaban tidak setuju karena adanya pembelian bahan baku PS yang belum dicatat 8.800.000 pada tanggal 31 Desember 2018. Ini jadinya menurut PT Caraka, PT Delta dan PT Sugus itu berbeda. Perbedaannya sebanyak 8.800.000. Kemudian PT Elang, menurut klien PT Elang itu 33 juta. Sedangkan jawaban konfirmasinya itu 35 juta. Keterangannya jawaban tidak setuju karena adanya giro yang sudah dibayar kepada PT Elang sebesar 2 juta, jatuh tempo 27 Desember 2018, belum dikliringkan oleh PT Elang pada akhir tahun 2018. Ini perbedaannya. Kemudian untuk PT Fitria, PT Gaya, PT Hero, dan PT Indah itu jawabannya setuju. Jadi saldo per klien dan jawaban konfirmasinya sudah sama. Tidak ada perbedaan.
Kemudian ini pengeluaran setelah tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan 28 Februari 2019. Nah ini, hasil pemeriksaan saudara terhadap pembayaran kas setelah tanggal neraca sampai dengan tanggal 28 Februari 2019 menunjukkan jumlah pembayaran ke pemasok sebagai berikut. PT Delta sebesar 30.800.000. Jadi ini PT Delta kita tulis 30.800.000. Kemudian dan PT Berkat sebesar 501.567. PT Berkat 501.567.000. Kemudian ini jadi schedule ini tuh cuma melihat perbedaannya aja. Lanjut ke yang MM 1.2. Ini adalah ringkasan hasil konfirmasi positif utang usaha. Nah, ini saldo menurut konfirmasi. Ini saldo yang menjawab setuju. Itu totalnya saldo yang menjawab setuju itu kan dari PT Andalas, Caraka, Fitria, Gaya, Hero, dan Indah. Itu di total sebanyak 711.559.100. Jumlah konfirmasi yang setuju itu 6, dan selisih yang dilaporkan atau RD hasil konfirmasinya yang tidak setuju itu ada 3. Yang menurut klien itu 557.000 dengan selisih perbedaan itu 9.810.000. Ini 9 juta itu merujuk ke sini 9.810.000. Terus total yang dikirimkan itu semua ini di total seluruh konfirmasinya, terus total utang usahanya dikirimkan juga. Dan persentase yang didapat itu ini saldo menurut konfirmasi 711.559.100 dibagi 1.269.116.100 56%. Jadi yang menjawab setuju itu ada 56%, yang menjawab tidak setuju itu 44%, dan selisihnya itu 1%. Yang kembali melalui pos itu tidak ada, yang tidak kembali itu tidak ada, terus total yang dikirimkan 100%. Selanjutnya ini M1. Nah ini kan tadi ada perbedaan ya. Dari MM1.1 ini, semester 10, ada 3 perbedaan ini. Kemudian di M1, nah di M1 ini kita lihat perbedaannya itu, bentar, PT Berkat. PT Berkat, ini kan dia ada perbedaan 990.000 karena kesalahan pencatatan. Jadi perlu ada koreksi, karena dia kan kesalahan pencatatan dari klien. Makanya kita buat jurnal koreksi, utang usaha PT Berkat pada kas sebanyak 990.000. Jadinya ini saldo per auditnya mengikuti jawaban konfirmasi, yaitu 501.567.000. Selanjutnya ada perbedaan lagi itu di PT Delta. Nah, ini dari PT Delta tidak setuju karena adanya pembelian bahan baku PS yang belum dicatat. Nah, ini sama kayak schedule F3 tadi ya, yang PS yang tidak ada fakturnya, belum dicatat karena tidak ada fakturnya, padahal itu seharusnya dicatat. Nah, ini jurnal koreksinya itu sama kayak F3. Ini, inventory PPN masukan utang usaha pada, oh ini salah tulis, ini harusnya PT Delta. Sebanyak 8.800.000 di kredit. Jadi ini kita masukkan ke parenya 8.800.000 sehingga saldo per audit
itu 30.800.000. Kemudian ada perbedaan lagi itu di PT Elang. Nah, ini jawabannya tidak setuju karena adanya giro yang sudah dibayarkan kepada PT Elang sebanyak 2 juta. Jadi jawaban konfirmasinya itu 35 juta, sedangkan menurut klien itu 33 juta, dan perbedaan 2 juta itu karena belum dikeliringkan oleh PT Elang pada akhir tahun 2018. Padahal dari PT Subusnya itu sudah melakukan pengeluaran di bank sebanyak 2 juta. Jadi seharusnya ini nggak ada koreksi karena memang sudah benar 2 juta itu sudah dikeluarkan melalui bank. Ini sudah ada bukti pengeluaran dari bank sebanyak 2 juta dibayar kepada PT Elang, pembayaran utang sebanyak 2 juta pada 17 Desember 2018. Dan ini juga sudah ada pembayaran utang PT Elang sebanyak 2 juta. Jadi ini tidak ada koreksi. PT Elang tidak ada koreksi, sedangkan yang lainnya jawabannya setuju, jadi tidak ada koreksi juga. Sehingga didapat total debit parinya 990.000, kreditnya sebanyak 8.800.000, dan saldo per auditnya itu total dari seluruh saldo per audit 1.276.966.100 rupiah. Terus, nah untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah indeks kertas kerja PL2, PL2.1, dan TOC3. Kita ke TOC3 terlebih dahulu. Jadi indeks kertas kerja ini mengenai schedule uji transaksi pembelian. Di sini kita akan menguji transaksi pembelian yang dilakukan PT Sugus yang dekat dengan cut-off-nya, yaitu sebelum tanggal 31 Desember 2018. Sesuai dengan sampel yang diambil PT Sugus, di modul 1 itu ada 6 transaksi yang semuanya transaksinya terkait dengan order pembelian berada di tanggal 29 Desember. Transaksinya dari PT Delta, PT Elang, PT Fitria, PT Gaya, PT Hero, dan PT Indah. Dan jumlahnya ada 20 juta, 30 juta, 40 juta, 50 juta, 60 juta, dan 70 juta. Kita coba untuk melihat ke bukti pendukungnya untuk memastikan apakah order pembelian ini benar-benar terjadi di 29 Desember 2018. Kalau kita melihat ke modul 1, di bagian dokumen-dokumen, itu ada terkait dengan order pembelian yang sudah dilakukan oleh PT Delta sampai PT Indah. Jadi untuk bukti pendukungnya sudah ada, dan juga untuk order pembeliannya dilakukan secara kredit. Lalu diotorisasi juga oleh Kepala Administrasi Pembelian, yaitu Vivian. Lalu untuk footingnya, kami melakukan rekalkulasi terhadap kuantitas yang dipesan dan juga harga satuan dari barang yang tertera di order pembelian. Untuk PT Delta, mungkin bisa dibuka VAR bukunya. Bawah di bagian order pembelian PT Delta. Ya, tuh. Nah, di sini PT Sugus kepada PT Delta itu membeli barang PS dengan kuantitas 1.250 dan harga per unitnya di sini 2.800. Kalau kita kalikan, kita cek secara cross booting, 1.250 dikali 2.800 itu hasilnya 3.500. Jadi totalnya itu berbeda dengan total yang tertera di order pembelian. Begitupun total dengan jumlahnya, 70 juta dan 20 juta ini berbeda. Jadi kami mencoba untuk menemukan apa yang terjadi, kenapa bisa terjadi perbedaan. Setelah kita cek ke kartu rincian persediaan, ternyata barang PS itu harga per unitnya itu adalah 16.000. Jadi ketika kita mengkalikan 1.250 dikali 16.000, itu totalnya menjadi 20 juta. Setelah kita footing 20 juta dengan jumlah yang ada di bawah itu sesuai. Jadi kami, KAP Bro Rahmat itu mengasumsikan
bahwa harga per unit yang tertera di order pembelian ini itu salah, karena 2.800 ini adalah harga per unit dari barang DOP, bukan PS. Jadi untuk footingnya, kalau kita menggunakan harga per unit 16.000, kami rasa sudah benar 20 juta totalnya, sesuai dengan jumlah yang ada di bawah. Begitupun dengan PT yang lain. Untuk PT Elang sampai dengan PT Indah, kalau kita melakukan cross footing, misalnya EPO 1.840 dikali dengan 16.300, itu hasilnya juga tidak sesuai dengan total yang tertera di order pembelian. Namun hasilnya itu mendekati. Jadi kami mungkin berasumsi bahwa untuk total yang di sini itu dibulatkan, baik itu dibulatkan ke atas ataupun dibulatkan ke bawah, ataupun kuantitasnya yang dibulatkan. Jadi untuk PT yang lain selain PT Delta, mulai dari PT Elang sampai PT Indah, untuk pengecekan cross footing-nya itu hanya selisih sedikit, hanya selisih ribuan. Jadi kami berasumsi mungkin di dalam order pembelian ini, untuk total dan jumlahnya itu dibulatkan. Lalu selanjutnya, untuk periksa pencatatan, tidak ada buku pembelian untuk pemeriksaan pencatatan pembelian dari PT Sugus sebelum 31 Desember. Dan juga buku besar. Jadi kami melakukan pengecekannya di kartu persediaan. Lanjut Far di PL 2.1. Selanjutnya PL 2.1 itu terkait dengan schedule uji pisah batas pembelian. Dari 11 transaksi yang diambil sampelnya oleh PT Sugus, kami mencoba untuk menguji cut-off-nya. Dari transaksi yang berada di sebelum tanggal 31 Desember, kami menemukan bahwa PT Fitra dan PT Indah itu memang sudah tepat untuk masuk berada di tahun buku 2018 dengan cara kami melakukan pengecekan di kartu utangnya dan juga kami mengecek di LPB-nya. Kalau kita lihat di LPB dan juga order pembeliannya kan berdasarkan tanggal 29 Desember. Lalu penerimaan barangnya itu di tanggal 31 Desember. Ada barang masuk ke gudang PT Sugus yang berasal dari PT Fitra dan juga PT Indah. Karena kebijakan akuntansi dari PT Sugus itu FOB Destination, jadi tanggal pencatatannya itu ketika barangnya udah sampai di gudang PT Sugus. Di kartu utang pun udah tertera. Kalau pembelian kepada PT Fitra dan PT Indah itu telah dicatat sebesar 40 juta dan 70 juta di kartu utang. Lalu untuk transaksi yang lain seperti PT Delta, PT Elang, PT Gaya, dan PT Hero itu belum kami bisa temukan datanya di kartu utang maupun di LPB. Jadi kami berasumsi bahwa barang sudah dipesan di tanggal 29 Desember, tapi barangnya belum sampai ke gudang PT Sugus. Untuk yang lain, yang setelah tanggal cut-off di 31 Desember, yang mulai dari PT Berkat sampai PT Elang, itu data pencatatan kartu utangnya dan juga LPB-nya tidak ada. Karena ini juga sudah di luar dari tahun buku 2018. Jadi untuk pembelian yang masuk ke dalam transaksi di tahun 2018 itu ada PT Fitra dan PT Indah. Next War ke PL2. Lalu di PL2 kita akan menguji schedule beban pokok penjualan. Di sini ada DM-use atau persediaan yang digunakan terdiri dari persediaan bahan baku awal, lalu kita tambahkan dengan pembelian, kita kurangi dengan retur, lalu hasilnya kita kurangin dengan persediaan bahan baku akhir. Persediaan bahan baku akhir ini udah termasuk dengan bahan baku penolong. Untuk data per klien 31 Desember 2018-nya, itu kami temukan di modul 2. Lalu untuk parenya, itu kami mengambil dari jurnal koreksi yang sudah dijelaskan oleh Farah tadi. Misalnya kayak pembelian, itu kita mengambil referensi dari indeks kertas kerja F3. Persediaan bahan baku akhir juga. Kita masukkan semua jurnal koreksi yang terkait, lalu kita lakukan footing dan cross footing, sehingga ketemulah
DM use yang sudah diaudit. Lalu untuk tenaga kerja langsung juga kami mengambil referensi dari schedule F2. Lalu untuk beban produksi tak langsung ada bensin, beban listrik, air dan telepon, beban penyusutan, beban perbaikan dan pemeliharaan, beban asuransi dan beban lain-lain. Kita ambil datanya dari modul 2 yang sudah disediakan oleh klien, lalu kita lakukan jurnal koreksi yang mengambil referensi dari F3 dan juga F4. Lalu setelah itu kita bisa menemukan beban produksi tidak langsung yang merupakan akumulasi dari beban produksi yang sudah saya sebutkan tadi. Lalu DM use ditambah dengan DL ditambah dengan beban produksi tak langsung dapatlah total biaya manufaktur. Total biaya manufaktur itu ditambahkan dengan WIP awal, lalu kita kurangin dengan WIP akhir, sehingga dapatlah harga pokok barang manufaktur atau COGM. Setelah kita mendapatkan COGM-nya, kita tambahkan dengan beginning finish good, lalu kita kurangin dengan ending-nya, sehingga kita ketemulah COGS-nya. COGS-nya kita juga sesuaikan dengan pare, baik yang di debit maupun kredit yang sudah kita ambil referensinya dari schedule F, lalu kita menemukan hasil per audit 31 Desember 2018. Lalu untuk selanjutnya, untuk soal 4, kita akan mencoba memindahkan hasil dari perhitungan kita, perhitungan audit terkait dengan persediaan, utang, dan juga beban pokok penjualan ke kertas kerja neraca dan juga kertas kerja laba rugi yang sudah kita buat di TM1 kemarin. Ke A2.1 Far, ya. Di bagian persediaan, itu kita langsung mengambil referensinya dari indeks kertas kerja F terkait dengan persediaan tadi. Kita masukkan debit dan juga kreditnya sehingga kita bisa ketemu per audit 31 Desember 2018. Ini juga sudah sesuai dengan perhitungan yang kita lakukan di schedule F tadi. Lalu untuk utang usaha itu ada di A2.2, kita masukkan juga, kita mengambil referensi dari M1. Kita masukkan debit dan juga kreditnya, kita ketemu per audit 31 Desember 2018, kita sesuaikan dengan kertas kerja M1 dan udah sesuai, yaitu 1M 276.926.100 rupiah. Lalu untuk beban pokok penjualan, itu ada di kertas kerja laba rugi. Itu yang sudah kita hitung tadi di indeks kertas kerja PL2. Hasil perhitungan kita masukkan untuk kita lakukan koreksi di debit dan juga kredit. Lalu dapat saldo per audit 31 Desember 2018, kita sesuaikan dengan perhitungan kita di PL2 dan hasilnya sama, yaitu 33M 240.897.959 rupiah. Oke, mungkin itu penjelasan kami KP Brohmat dan rekan terkait dengan modul 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami kembalikan ke Pak Bowo. Baik, kita beri aplaus pada KP Brohmat yang sudah mempresentasikan tugasnya untuk modul 3, audit atas persediaan, pergudangan, dan pembayaran utang usaha. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya atau mengklarifikasi? Izin bertanya, Pak. Silakan, siapa nih? Nanda silakan. Sebelumnya bisa ditampilkan itu dulu nggak? Excel-nya tadi, Sarah. Oh iya, boleh. Oke. Bisa ke F3-nya, Sarah. Terus ke PL2-nya. Nah, saya mau bertanya ini, Pak. Sebenarnya kan saya juga masih bingung kan, Pak. Kan ini PT Subus dia melakukan pencatatan dengan metode persediaan itu kan dengan metode perceptual kan, Pak.
Iya, ini saya Jadi sebenarnya kalau sudah menangkap yang mau ditanyakan ini. Ya, iya, lanjut, Pak, lanjut, Mas. perpetual. Jadi ini kan ada akun pembelian ya Pak. Seharusnya ini kan Ya. pembelian periodik kan Pak. Terus nanti Hmm. di PL3 juga itu kan dia akun koreksinya juga menunjukkan dia perpetual Pak. Karena dia menggunakan akun persediaan kan Pak. Nah, jadi yang di sini nih harusnya emang persediaan atau gimana Pak? Yang di akun di PL2? Yang DPL2 ya. Ya itu aja sih Pak. Ini pertanyaan bukan ke saya sebenarnya, ini ke kelompok 7. Silakan, KP Brokman. Iya Pak. Penjelasannya bagaimana? Karena saya tadi mau menanyakan hal ini juga nih, sama nih yang ingin Anda. Karena di F berapa tadi? F3 ya? F3 Pak. Di F3 itu kan jurnal koreksinya ke inventory ya, debitnya ya? Iya betul Pak. Masuk ke perpetual Pak. Perpetual. Sebenarnya di ketentuannya juga pakai perpetual kan Pak, PT Sugus Pak. Di kebijakan akuntansinya ya? Iya Pak. Yang ditanyakan ini di PL2, kenapa koreksinya ke pembelian gitu ya? Ada 2 koreksi di situ ya, ke pembelian dan ke persediaan akhir. Begitu ya? Akunnya iya Pak. Nah, silakan. Kelompok 7. Izin mencoba, Pak. Ya. Tapi saya kurang yakin juga sih, Pak. Nah, sebenarnya ini tadi mau saya tanyakan juga nih sebenarnya. Silakan. Udah diwakili Nanda. PL2 ini kami ngambil datanya dari buku 2 yang ada di modul 3. Nah, untuk akun-akunnya kan udah disediain di situ ya. Kami juga sebenarnya bingung juga kenapa akun yang tertera di situ itu pembelian. Padahal sudah jelas berkas permanennya mengatakan bahwa kebijakannya adalah perpetual. Dan seharusnya ketika ada pembelian itu langsung dimasukkan ke inventory. Jadi kami ketika ada koreksi yang berkaitan dengan pembelian yang harusnya masuk ke inventory, kami alihkan itu ke pembelian. Ya, kami masukkan ke purchase di sini. Jadi kami itu ngikutin sesuai dengan kertas kerja yang udah dibuat di buku 2 di pembelian. Untuk alasan spesifiknya, Pak, jujur saya kurang paham, Pak, kenapa di sini ditulisnya purchase bukan inventory. Mungkin itu aja, Pak, yang bisa saya jawab, Pak. Ya. L2 ya. Baik, kalau kita lihat di PL2 halaman 73 ya, buku 2 ya. Ini kan memang formatnya format untuk menghitung COGS ini. Kan ini schedule beban pokok penjualan untuk menghitung COGS. Dalam penghitungan COGS, memang kan formatnya dengan periodik maupun dengan perpetual, formatnya sama apa enggak? Untuk format perhitungan COGS. Ini balik saya tanya. Nanda, gimana Nanda? Format perhitungannya Pak. Strukturnya, Beda. struktur untuk menghitung COGS. Kalau beda Pak. Antara kalau yang periodik seperti apa? Kalau yang periodik itu nanti kan di akhir Pak dihitung COGS-nya. Tapi kalau perpetual itu kan dia nanti setiap pembelian dia dihitung COGS-nya. Kebetulan format yang disajikan di PL2 ini format yang di situ ada pembelian bahan baku ya. Ada saldo pembelian bahan baku 31 miliar 976. Ini kan format yang sudah dikasih ya. Ini juga tadi yang membuat teman-teman dari kelompok
7 mungkin agak confused juga ini. Katanya apa tadi? Katanya kebijakannya periodik, jurnal koreksinya di PL3 itu mendapat inventory, begitu ya. Tetapi di format PL2-nya kok ada apa? Ada pembelian gitu kan. Ada pembelian 31 juta gitu. 31 miliar. Kebetulan harusnya memang tidak seperti ini, jadi langsung WPL menunjuknya langsung ke nilai totalnya saja, beban pokok penjualan. Jadi kalau ini kan PL1 itu kan PL2 khusus untuk beban pokok penjualan ya. Harusnya memang bukan PL1, tapi PL1-nya harusnya formatnya langsung profit and loss. Jadi tidak mendetilkan COGS, tapi COGS itu satu angka saja. Jadi tidak dengan format yang di halaman 73. Tapi dituangkan di PL yang sebelumnya tuh, yang dibuat di petugas yang kemarin. Yang pertama. Yang kemarin kan juga dimasukkan ke PL ya. Yang apa? Penjualan. Kalau kita lihat yang penjualan, kan kemarin kita sudah membuat PL tuh. PL apa? Untuk profit and loss dia. Itu sebaiknya dimasukkan ke format itu aja, jadi satu. Sehingga di sini jadi agak confuse-nya, angkanya jadi berulang-ulang ya. Dimasukkan semua, di bahan baku masuk, kemudian di apa ini? Di bawah itu juga dimasukkan nih, di COGM-nya juga angkanya sama sebenarnya. Jadi kalau menurut saya harusnya PL2-nya formatnya tidak seperti ini, tapi kita pakai format yang di pertemuan sebelumnya yang sudah kita masukkan koreksi untuk penjualan yang dibuat di pertemuan awal. Yang kertas kerja laba rugi ya, kertas kerja laba rugi di halaman awal itu. Jadi langsung masuk situ aja biar mudah. Masuk ke indeks A. Masuk ke indeks di ART. Masuk ke indeks A32. Langsung masukkan aja ke indeks A32 secara total. Ini A32-nya malah nggak dibuat ya. Coba A32-nya, Mas. A32. Bisa lihat indeks A32? Kok hanya begini indeks A32-nya?
A31, oh A31, maaf A31. Oh, ini ngambil dari PL2 ya. Ya Pak, kami tadi mindahkan untuk Oh, mindahkan. dari PL2 ke indeks kertas kerja yang A3.1 ini. Oh, sebentar, sebentar. Oh, jadi PL2 nah, tetap dimasukkan walaupun di situ ada apa dengan saldo di apa ada pembelian ya, ada pembelian. Cuman yang jadi masalah adalah penempatan koreksi yang 8 juta itu. Kalau di kelompok 7 tadi kan dia akan menambah debit di pembelian, kemudian juga di persediaan bahan baku akhir ya, tambah juga. Oke, nah kan seperti ini ya. Oke, baik mungkin nanti kita cek di akhir setelah dikumpulkan semua koreksi. Tapi kalau saya lihat tadi semua koreksi yang diusulkan dimasukkan ke dalam pare sudah tepat ya, sudah tepat. Memang tinggal memasukkan ke format di kertas kerja auditnya saja nanti seperti apa terkait yang koreksi atas inventory ini. Baik, ada lagi yang mau berdiskusi atau bertanya pada kelompok 7, silakan. Izin bertanya, Pak. Nah, silakan. Izin konfirmasi Budi. sih, Pak, tepatnya kepada kelompok 7. Masih berkaitan sama pertanyaan Nanda tadi. Jadi, kan kalau misalnya di berkas permanennya itu kan kita ketahui bahwa si PT Subus ini menggunakan metode perpetual kan. Artinya kalau kita melakukan transaksi itu kita nyatetnya inventory pada akun table atau cash gitu kan. Nah, yang saya ingin konfirmasikan itu, jadi si pembelian ini yang sebesar 8 juta ini itu tuh bukan diambil dari PL2, tapi dicatat untuk pembelian yang belum dicatat gitu, Pak. Jadi kan tadi ada koreksi itu, Pak, yang di PL2 itu kan ada transaksi pembeliannya, walaupun dia nggak di jurnal, jadi tetap dicatat gitu, Pak, buat nyatet si pembelian yang koreksi yang belum dicatat tadi. Nah, untuk yang di PL2 itu nanti dimasukkan ke inventory akhirnya, yang 8 juta itu. Kayak gitu, Pak, atau seperti apa? Pemahaman saya seperti itu, Pak. Ya, ya, ya.
Gimana kelompok 7? Bentar ya Pak, saya coba lihat dulu. Ya, ya. Oh ya, untuk portal sudah bisa akses ya? Sudah Pak, sudah bisa absen. Nah, ada beberapa yang belum absen ini. Aditya ada ya? Hadir, Pak. Aditya belum absen. Anastasia Apriani, Hadir, Pak. Elias Priyo. Elias Priyo ada ya? Tolong lihat di Google Forms ya, di Zoom ada ya, Elias ya. Ada.